Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan berkenaan dengan refleksi dui mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Edisi kali ini adalah edisi Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Cokro Pranolo SPD. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Siak. Dan juga saya akan memperkenalkan, saya dibimbing di dalam pembelajaran oleh fasilitator Ibu Erinta dan juga saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Dewi Kurnia. Untuk menjelaskan berkenaan dengan refleksi dui mingguan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu bagaimana peristiwanya, bagaimana perasaan dari CGP di dalam pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajarannya, dan juga bagaimana penerapan kedepannya untuk CGP melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya. P yang pertama yaitu peristiwa. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari pembekalan pembelajaran mandiri calon guru penggerak dengan mempelajari materi modul 2.1 yaitu terkait pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Dimulai dari pretest, pendalaman materi dengan mempelajari modul 2.1 di LMS, dan kolaborasi di ruang LMS. Setiap CGP menyampaikan pendapatnya dengan difasilitasi oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik dari LMS, dan juga CGP dapat memberikan tanggapan atas pendapat CGP lainnya untuk mendapatkan referensi tentang pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat tertarik dari pendapat Tomlinson, yaitu yang menyatakan bahwa kita dapat mengkategoriskan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan kolaborasi sisi 1 dengan fasilitator Ibu Erinta yang dilakukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 dilaksanakan pembekalan dan penguatan terkait pembelajaran mandiri yang sudah dilakukan CGP di forum LMS yang dipandu oleh fasilitator Ibu Erinta. Di ruang kolaborasi sisi 1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Erinta sebagai fasilitator saya secara tidak langsung mengajarkan kepada saya tentang pelaksanaan pembelajaran dimulai dari salah satu CGP berdoa, kesepakatan kelas, memberikan ice breaking, berupaya pertanyaan pemantik terkait video pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada CGP untuk saling bertanya dan mengemukakan pendapat terkait pembelajaran sesuai dengan tingkat jenjang yang diampu oleh CGP, mulai dari SD, SMP, dan SMA, dengan berkolaborasi di ruang kelompok 1 ataupun kelompok-kelompok yang lain. CGP yang sudah dibagi kesepakatan kelas oleh Ibu Erinta memberikan situasi yang mana menjadi awal diskusi ruang kolaborasi selama 1 jam, dan diakhiri pembelajaran CGP merefleksikan dengan mengemukakan pendapat terkait diskusi yang dilakukan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan di dalam diskusi RUKOL ruang kolaborasi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya di ruang kolaborasi 2, CGP difasilitator oleh Ibu Erinta yaitu melakukan diskusi dan presentasi kelompok
Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian dan kelompok lain memberikan tanggapan yang membangun terhadap kelompok lain. Selanjutnya adalah pembekalan di ruang elaborasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian dan kelompok lain memberikan tanggapan yang membangun terhadap kelompok lainnya. Di bawah ini adalah dokumentasinya. Yang kedua adalah bagaimana perasaan CGP setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selama saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa banyak sekali tambahan ilmu di dalam menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Yang selama ini ada yang belum dilakukan secara optimal, seperti mengetahui kebutuhan murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan cara guru menentukan kebutuhan murid dalam mencari pengetahuan awal murid ataupun strategi pembelajaran dan juga penilaian diagnostik, penilaian formatif, dan juga penilaian produk yang berdiferensiasi. Perasaan saya sangat bergembira sekali karena di dalam CGP ini saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali sehingga nanti menjadi bekal bagi saya untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas bersama murid-murid saya. P yang ketiga adalah pembelajaran. Pada pembelajaran modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi, CGP melakukan pembelajaran antara lain yaitu melakukan pretest dengan soal-soal ada 20 ya, dijawab dengan sesuai dengan pendapat masing-masing CGP. Yang kedua yaitu pembelajaran mandiri. Bagaimana CGP dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan di LMS. Dan selanjutnya adalah ruang kolaborasi sesi 1, yaitu diskusi kelompok dengan menyampaikan pendapat sesuai dengan jenjang sekolah seperti SD, SMP, dan juga SMA. Selanjutnya ruang kolaborasi sesi 2, yaitu diskusi dan presentasi kelompok terkait kasus pembelajaran berdiferensiasi, ruang elaborasi penugasan mandiri di LMS, demonstrasi kontekstual, refleksi 2 mingguan, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Berikut dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat adalah penerapan ke depannya. Setelah belajar dari pembelajaran berdiferensiasi, guru akan melakukan perubahan di dalam mengajar di dalam kelas dengan memperhatikan bahwa setiap murid memiliki keunikan dan perbedaan gaya belajar. Oleh sebab itu, guru harus memperhatikan kebutuhan murid sebelum pembelajaran dengan melakukan penilaian diagnostis atau di dalam penugasan konten. Guru menggunakan model, metode, dan media yang inovatif, bervariasi dengan memperhatikan kesiapan belajar murid dan juga penilaian diawali dengan penilaian diagnostik, penilaian proses, dan juga penilaian produk. Setelah pembelajaran yang dilakukan dan juga pemaparan 4P berkenaan dengan refleksi 2 mingguan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi, saya CGP mencoba untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah saya pahami. Dari apa yang dilakukan di pembelajaran modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dapat diambil kesimpulan bahwa guru di dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid seharusnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana guru sebelum merancang pembelajaran seharusnya sudah mengetahui kebutuhan murid dari kesiapan belajarnya, minat murid, sampai profil belajar murid. Selanjutnya, modul ajar yang dirancang memperhatikan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan memperhatikan konten atau materi, diferensiasi proses, dan diferensi produk, yang mana diperkuat dengan pembelajaran elaborasi yang dapat menambah wawasan guru, ide-ide baru di dalam menjadi manajer di dalam kelas, sekaligus kolaborasi dengan rekan sejawat CGP. Demikian penjelasan berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya dapat pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saran dan kritik, terutama like and comment, saya akan tunggu untuk perbaikan saya terhadap mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Thank you very much for everything. Have a nice day.
Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.